Sejauh ini sih udah 18 tahun lebih ya. Apa ya, nggak ada perasaan. Jadi- Sudah melalui Udah mulai semuanya. semuanya. Wah, lama juga ya, 18 tahun menikah. Nah, oke guys ya, selamat datang di channel Apocalypse 11. Jangan lupa subscribe ya. Oke, interview kali ini datang dari Romy Rafael dan istrinya. Dia adalah salah satu magic entertainer. Nah, bagaimana tipsnya dia berumah tangga, banyak sekali pelajaran yang bisa kita lihat, kita dengar di video ini ya guys ya. Jadi simak terus, jangan di skip biar nggak salah paham. Langsung kita gas. Jangan yang lagi hot kan, itu nggak live kita. Mas mungkin mau ini apa soal yang karir gitu kan, kalau misalnya kita tarik mundur gitu tahun 2000-an, 2010-an, dulu kan kayak dunia-dunia seperti Mas Romy gitu kan kayak tenar banget, maksudnya ada kayak di puncaknya gitu. Suka kangen gak sih, maksudnya ditambah sekarang kan mungkin udah semakin banyak dan beragam ya. Kangen gak sih kayak dulu-dulu kan suka banyak kayak di TV gitu-gitu kayak. Iya, Jadi kalau saya sih melihatnya itu semuanya hukum alam. Jadi ada 4 musim, jadi hidup juga begitu, ada 4 musim. Kalau dulu wah musim semi gitu kan, semua orang pasti ngalami, begitu juga orang di kantor, di corporate yang kerja itu pasti ngalami 4 musim. Musim semi, wah gitu, lagi mesra-mesranya, bos, atasan, bawahan, masuknya musim, habis itu musim, ya seperti musim, habis musim semi, musim dingin, musim gugur, musim kemarau. Untungnya musim berlalu, ini musim semi lagi gitu sih. Nah itulah kehidupan gitu. Nah intinya itu gimana biar kita bisa bertahan di semua musim hubungan termasuk ya gitu. Jadi jangan cuma mau enaknya doang gitu, karena bagi saya cinta itu hanya setahun pertama. Tahun kedua jadi tahun pertama masih kata sifat, mesra cium-ciuman. Tahun kedua dan seterusnya jadi kata sifat, harus di kata kerja, tahun pertama kata sifat, tahun kedua dan seterusnya jadi kata kerja, harus dikerjain. Begitu juga dengan kerjaan di kantor, orang-orang yang nontonnya mungkin lagi di kantor atau apa, musim semi ya, waktu pertama diterima, dipromosi, percaya pasti akan berganti lagi musimnya. Dan kabar baiknya nanti akan musim semi lagi gitu. Cara mengatasinya mungkin seperti apa? Mungkin tadi Cara kan mengatasinya, nah bener banget, itu bagus pertanyaan. Cara mengatasinya, mindset di tiap musim beda-beda. Jadi saat kita menghadapi musim dingin, anggap aja begitu ya. Ya mungkin kalau nggak kuat ya daun-daunnya akan gugur, layu, ya kan? Nah kita udah 18 tahun, nggak mungkin lah nggak berantem kan, cekek-cekekan. Pengen, bukan literally kekerasan rumah tangga kayak yang itu ya, bukan. Ini seperti itulah, tapi bukan KDRT. Nah wajar ya, tinggal dijalani bagaimana kita menyikapinya begitu. Yang penting kita mempertahankan itu gitu. Nanti begitu bergeser ya musim semi lagi, mesra lagi gitu. Yang penting mindsetnya di tiap musim harus siap dan harus beda. ini berlaku buat hubungan dan juga karir juga nggak sih? Berlaku untuk semuanya. Begitu juga dengan keimanan seseorang ya. Kan orang wah kadang imannya lagi tebal ya, kan musim semi. Ya wajar, nanti akhirnya bergeser lagi. Nah, makanya manusia itu kan makhluk emosi ya. Jadi memang perlu dipertahankan atau diperjuangkan atau dikerjakan. Gitu sih. Agak-agak berat kan tahun 2023 ada dugaan resesi ya. Tadi ngajaknya percakapan berat ya, gue jadi berat jawabannya. Kalau Pak, tahun Nggak depan apa-apa tuh, nggak live ya. ada dugaan resesi 2023 kan dengan bisnis yang banyak banget. Dan salah satunya Nah, jadi dari tadi tuh nggak tayangnya di sini, diedit akhirnya tayang di sini. semuanya tayang itu, tapi dengan bisnis yang agak berbeda kan, ada yang pangan, ada yang properti dan sebagainya. Tapi kan kalau yang transformnya berbeda sendiri, itu agak-agak takut ya sama Stephen. Nah, jadi gini, kalau saya takut sama Allah ya, saya nggak takut sama makhluk atau sama situasi. Ya, saya juga nggak peduli. Menurut saya rezeki itu nggak mungkin tertukar dan udah diatur gitu. Mau jungkir balik nungging kayak gimana, kalau bukan rezekinya menurut saya ya, menurut kita begitu. Nah, kalau resesi, perasaan tiap tahun resesi itu kalau baca berita ya, lihat CNN atau apa gitu, wah serem, semuanya serem. Makanya kita udah lama nggak nonton berita gitu, karena bisa mempengaruhi penilaian kita gitu. Nah, kalau menghadapi resesi, lebih tepatnya sih menghadapi semua musim. Jadi mau ada kabar resesi nggak resesi ya, tiap musim harus dihadapi dengan mindset yang benar begitu. Nah, balik lagi, semua bisnis, semua aspek kehidupan itu pasti mengalami yang namanya 4 musim. Musim semi, wah lagi bisnis lagi bagus. Nah, kebanyakan orang terlena saat bisnis lagi bagus, akhirnya nyanyi lagu terlena. Nah, karena nggak sadar musim pasti akan masuk lagi musim berikutnya setelah musim semi apa? Musim dingin mungkin. Nah, saat daun-daun mulai layu, ya kan?
mungkin orderan mulai sepi. Nah orang kadang nggak siap gitu, foya-foya di musim semi, padahal musim dingin ntar lagi nih. Habis itu musim apa? Musim gugur, kuning, daun-daun kuning gitu kan. Nah tapi semuanya sekali lagi kan Tuhan itu adil gitu. Nanti akan musim semi lagi gitu. Nah poinnya di tiap musim harus punya mindset yang benar gitu. Jadi balik lagi menghadapi resesi, ya perasaan saya tiap tahun resesi ya, tergantung menonton beritanya kita ambil dari mana begitu. Yang kalau saya sih dari pemahaman simpel, burung aja udah disiapkan rezekinya, jadi saya sih nggak takut gitu. Terakhir masalah hubungan nih Mas. Kan tadi kalau untuk berbohong untuk sesuatu hal yang menakutkan itu tidak mungkin gitu kan untuk Mas Romi sendiri. Tapi kalau misalkan ada sesuatu hal yang terjadi, terus dilakukan dari salah satu pasangan, apa yang dilakukan? Oke, such as seperti Iya, kayak misalkan pergi sama lawan jenis yang nggak dikasih tahu. nggak misalkan. apa-apa, sering. Atau kan melakukan apa ya yang bikin cemburu ya misalkan gitu. Sejauh Tapi ini sih dilakukan. udah 18 tahun lebih ya, apa ya nggak ada perasaan. Jadi- Sudah melalui Udah mulai semuanya. Jadi naik turun dalam hubungan sudah. Wajar. Apalagi bertambah usia ya, kita mikirnya apa ya sudahlah gitu. Kita mikir ke anak ya sekarang, fokus ke anak, nggak mikir yang hal-hal seperti itulah. Kalau itu lah bisa udah dilewatin lah, maksudnya ya kita tahu lah kita saling ini ya fokus untuk masing-masing komitmen gitu. Kalau kita pegang komitmen kan kita percaya gitu sih. Oke. Oke. Terima kasih. Sarah. Ya, itu tadi adalah Romi Rafael dan istrinya. Oke ya guys ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa klik like, komen, dan share-nya. Jangan lupa subscribe juga @apocalypse11. Oke ya guys ya. Terima kasih. Arigato.